Namaku Nira. Aku masih bisa mengingat dengan jelas hari itu matahari bersinar hangat. Burung-burung berkicau dari sela-sela atap asrama. Dan detak jantungku berdetak kencang penuh semangat. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku mengenakan seragam biru kebanggaanku sebagai seorang polwan. Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan di akademi, setelah malam-malam penuh ujian fisik dan mental, akhirnya aku dinyatakan lulus dengan predikat terbaik. Kedua orang tuaku datang jauh-jauh dari kampung. Ayah memelukku dengan mata berkaca-kaca, dan ibu terus menggenggam tanganku seolah tak ingin melepas. Akhirnya kamu pakai juga seragam itu, Nak, kata ayah. Suaranya parau menahan haru. Aku hanya tersenyum sambil menunduk. Dalam hatiku, aku berjanji untuk menjaga kehormatan seragam ini sekuat tenaga. Penempatanku bukan di kampung halaman, tapi di kota besar di kantor pusat tahanan daerah. Bagi sebagian orang, itu mungkin terdengar menyeramkan. Tapi bagiku, ini adalah awal yang sempurna, tantangan yang nyata. Hari pertama masuk kerja, semua terasa seperti dalam film. Aku berdiri tegak, menyambut setiap instruksi dengan tegas, menjawab pertanyaan dengan sopan tapi pasti. Beberapa senior tersenyum padaku. Bahkan kepala unit tahanan sempat melirikku sambil berkata, akhirnya ada darah segar yang berani. Aku merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan. Sore itu, aku diajak berkeliling mengenal area tahanan. Ada lorong-lorong panjang berlampu remang. Ada deretan sel yang dijaga kamera dan petugas bergiliran. Rasanya seperti dunia lain, tapi aku tak takut. Aku percaya, selama aku memakai seragam ini, aku terlindungi. Malam harinya, saat aku berdiri sendirian di depan cermin, aku menatap pantulan diriku yang masih belum sepenuhnya percaya. Aku, Nira, kini adalah bagian dari mereka yang berdiri di antara hukum dan kekacauan. Dan aku bangga, tapi aku belum tahu bahwa langkah pertamaku menuju cita-cita juga akan membawaku ke tempat tergelap dalam hidupku. Tempat di mana seragam tak bisa melindungiku. Tempat di mana harapan akan diuji, dan harga diriku dipertaruhkan. Dan semuanya dimulai jauh lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, aku dipanggil langsung ke ruang kepala unit. Sebuah ruangan besar dengan jendela lebar dan tumpukan berkas di setiap sisi. Di balik meja duduk seorang pria berusia sekitar 50-an, tegas dan karismatik. Namanya Kompol Raffi. Nira, kau tahu kenapa kau di sini? Tanyanya pelan. Nyaris seperti ayah yang berbicara pada anaknya. Aku menggeleng. Di tanganku masih ada map laporan yang belum sempat kusetor. Tapi jelas dari nadanya, ini bukan soal laporan. Ada misi khusus untukmu. Tak banyak yang bisa kami percaya. Dan kau, Nira, salah satunya. Aku tercekat. Misi khusus. Baru 1 minggu aku bertugas. Dan aku sudah dipercaya untuk hal seperti ini. Ia melanjutkan. Kami mencurigai adanya penyusupan informasi keluar sel isolasi. Ada yang mengalirkan data tahanan ke tangan-tangan tak dikenal. Tapi kami tak bisa masuk begitu saja. Kami butuh seseorang yang bisa menyamar masuk sebagai tahanan. Aku mematung. Maksud Bapak, saya menyamar jadi narapidana. Ya, tapi ini akan sangat rahasia. Bahkan rekan-rekanmu tak boleh tahu. Setelah kau masuk ke dalam, kau bukan lagi Nira. Kau adalah Della, tahanan wanita karena kasus pencurian data internal. Aku menelan ludah antara takut dan bangga. Ini mungkin misi berisiko tinggi, tapi aku dipilih karena mereka percaya padaku. Ada satu hal lagi, lanjut Kompol Raffi, untuk keamanan misi dan menyatu dengan sistem. Kau tidak akan dibekali alat komunikasi. Bahkan seragammu tidak boleh ikut masuk. Hanya pakaian tahanan dan identitas palsu. Siap, aku terdiam lama. Aku ingat wajah ibu, wajah ayah. Tapi aku juga ingat janjiku waktu pertama kali memegang lencana untuk melindungi. Aku juga harus berani mengorbankan kenyamanan. Akhirnya aku mengangguk. Siap, Pak. 2 hari kemudian, saat fajar masih menggantung di langit, aku diam-diam diantar ke sebuah pintu besi besar di bagian bawah kantor utama. Tak banyak yang tahu ada lorong seperti itu di bawah tanah. Mulai detik ini, kau tahanan, kata petugas wanita yang mendampingiku, sambil menyerahkan pakaian kusam berwarna abu-abu. Seragammu, tinggalkan di sini. Dengan tangan gemetar, aku melepaskan seragam kebanggaanku yang baru seminggu kupakai. Kupeluk sebentar, seolah meminta kekuatan darinya. Lalu kuserahkan pada petugas. Pintu besi terbuka perlahan. Aku melangkah masuk. Bau lembab dan dingin langsung menyergap wajahku. Lampu remang-remang membuat dinding tampak seperti tak berujung. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sendirian. Tanpa nama, tanpa pangkat,
tanpa seragam. Aku bukan siapa-siapa di dalam sini. Hanya seorang perempuan yang tengah bertaruh atas segalanya. Dan aku belum tahu bahwa tempat itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang tertulis dalam berkas misi. Langkahku bergema di lorong sempit berlampu redup. Petugas yang mengawalku hanya diam. Tak ada suara selain derit pintu besi dan langkah kaki kami yang tak seirama. Aroma pengap bercampur karat besi menusuk hingga ke tenggorokan. Kami terus berjalan melewati beberapa blok yang kosong. Anehnya, semua sel di sini tak bernomor, tak ada papan nama, tak ada daftar penghuni. Hanya pintu-pintu baja dengan celah sempit dan mata kamera yang menatap tanpa ekspresi. Aku mulai merasa ada yang ganjil. Ini bukan seperti sel isolasi yang biasa kutemui saat orientasi dulu. Ini blok C0, kata petugas itu akhirnya. Berhenti di depan sebuah pintu besi yang terlihat lebih tua dari yang lain. Blok paling dalam. Tidak semua petugas tahu tempat ini. Aku mengernyit. Kenapa? Ia tak menjawab. Sebaliknya, ia membuka pintu dan mendorongku masuk pelan. Ruangan itu kecil, tak ada ranjang. Hanya tikar tipis di lantai. Tak ada bantal, tak ada selimut. Di pojok ruangan, ember besi berfungsi sebagai toilet darurat. Lampu kuning menggantung sendirian dari langit-langit. Redup, berkedip. Pakaian tahananmu akan diambil setiap malam, ujar petugas itu dengan datar. Prosedur untuk mencegah penyembunyian barang atau alat komunikasi. Aku menatapnya tak percaya. Maksudmu, aku tidur tanpa pakaian? Ia tak menatapku. Kau hanya perlu bertahan 3 minggu. Setelah itu, jika kau berhasil, misi selesai. Pintu menutup sebelum sempat aku berkata apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan apa arti benar-benar sendiri. Tak ada jendela, tak ada jam. Waktu berjalan lambat dan dingin menusuk. Aku duduk memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Tapi malam datang terlalu cepat. Dan seperti yang dikatakan, beberapa petugas datang dan meminta pakaianku. Aku ingin menolak, tapi aku sadar ini adalah bagian dari penyamaran. Dan aku harus tetap dalam peran. Aku tidur malam itu dengan tubuh yang terasa tak berdaya. Hanya beralaskan tikar dan udara lembab yang menempel seperti kabut. Dan di luar sel, aku mendengar suara langkah kaki, tawa lirih, bisikan-bisikan yang tak ku mengerti. Aku mencoba menutup telinga, tapi perasaan gelisah itu tak pergi. Ini bukan sekadar penyamaran. Tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih kelam dari yang kubayangkan. Dan aku sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Hari demi hari berlalu tanpa cahaya matahari, tanpa suara jam, tanpa kabar dari dunia luar. Aku tak tahu ini hari keberapa. Mungkin sudah seminggu, atau baru 3 hari. Semuanya kabur dalam kabut lelah dan kebingungan. Malam-malam terasa semakin panjang. Selalu ada ketukan di pintu setiap lewat tengah malam. Terkadang hanya suara, terkadang bayangan kaki lewat di balik celah bawah pintu. Kadang aku merasa diawasi, kadang aku merasa dibisiki. Setiap kali pakaianku diambil saat malam tiba, aku mencoba meyakinkan diriku, ini demi misi, demi keadilan. Tapi semakin lama, aku mulai mempertanyakan, misi apa yang membuatku merasa tak berharga seperti ini? Tak ada instruksi, tak ada tanda komunikasi, tak ada petunjuk lanjutan seperti yang dijanjikan atasan. Tak ada siapa-siapa. Setiap kali aku berteriak, suara itu hanya kembali padaku. Menggema di dinding beton. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri, menahan gemetar karena dingin dan ketakutan. Pagi tadi, seorang petugas baru mengantarkan makanan, tapi tidak seperti biasanya. Dia menatapku agak lama. Aku mencoba mencari tahu, menatap matanya, berharap dia mengenaliku, tapi tak ada reaksi. Aku bahkan tak yakin apakah mereka tahu siapa aku sebenarnya. Aku mulai curiga. Mungkinkah data penyamaranku tidak dikirimkan? Atau lebih buruk, mungkinkah aku memang disembunyikan? Sore itu, aku nekat bertanya saat seorang petugas perempuan datang mengecek. Bu, saya hanya ingin tahu, kapan saya bisa bicara dengan atasan saya. Dia menatapku sejenak, lalu tertawa kecil. Kau lucu, di tempat ini tidak ada yang bisa bicara dengan siapapun. Nah, bahkan kau sendiri tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Lalu dia pergi, membiarkanku terdiam dengan detak jantung yang makin kencang. Aku menatap bayanganku sendiri di dinding kusut. Lelah, bukan lagi Nira sang polwan. Aku mulai merasa seperti benar-benar narapidana, tanpa identitas, tanpa tujuan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, aku mulai lupa siapa diriku sebenarnya. Hari itu, aku duduk diam di sudut sel, memeluk lututku seperti anak kecil yang ketakutan. Tapi dalam diam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa marah. Bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Aku sadar
Kalau aku terus begini, aku akan hancur perlahan. Aku bukan lagi Nira si Polwan. Aku hanya menjadi korban dari sistem yang seharusnya aku jaga. Aku harus keluar dari sini. Tekad itu muncul seperti nyala lilin kecil di tengah kegelapan. Pelan, tapi hangat. Dan aku tahu, selama nyala itu masih ada, aku belum kalah. Malam harinya, saat suara langkah petugas kembali terdengar, aku pura-pura tertidur. Melalui kelopak mata yang sedikit terbuka, aku mengamati bagaimana mereka masuk, bagaimana tangan mereka membuka pintu, kemana mereka meletakkan kunci, detil-detil kecil yang selama ini terlewat. Esok harinya, aku mulai menghitung waktu. Berapa lama petugas datang setelah makanan diantar? Berapa menit lampu dimatikan? Kapan lorong menjadi benar-benar sepi? Aku mencatat semua itu dalam pikiranku. Aku juga mulai memperhatikan celah kecil. Di bawah ranjang semen, ada bagian lantai yang retak. Mungkin tak berarti, tapi mungkin bisa menjadi pintu keluar lain. Aku mengorek sedikit demi sedikit dengan sendok plastik bekas makan. Pelan, sabar. Tiap malam, aku menyembunyikan sendok itu di bawah tikarku. Aku tahu jika ketahuan, semuanya bisa berakhir. Tapi aku tak peduli. Ini bukan lagi soal misi. Ini soal bertahan. Beberapa hari kemudian, aku nekat mengajak bicara tahanan dari sel sebelah saat petugas lengah. Aku hanya mengetuk dinding 3 kali, lalu menunggu. Tak ada jawaban. Keesokan malamnya, aku coba lagi. 3 ketukan. Dan kali ini, ada balasan. 3 ketukan dari balik tembok yang dingin. Lalu, 1 ketukan panjang. Aku tidak sendiri. Ada orang lain di sini yang mungkin juga terjebak. Seperti aku. Dan sejak malam itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Karena kini, aku punya alasan untuk terus mencoba. Aku tak tahu siapa dia. Aku bahkan tak tahu apakah dia bisa dipercaya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih hidup. Dan, aku berjanji, sekecil apapun celahnya, aku akan temukan jalan keluar dari tempat ini. Aku tak tahu siapa dia. Aku bahkan tak tahu apakah dia bisa dipercaya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih hidup. Sejak ketukan itu dibalas, hariku tak lagi sekelam sebelumnya. Ada semacam harapan yang tumbuh di antara dinginnya dinding semen. Malam-malam selanjutnya, kami mulai berkomunikasi dalam kode. 1 ketukan untuk ya, 2 untuk tidak, 3 untuk bahaya. Butuh beberapa hari sampai akhirnya dia berani berbisik. Suaranya serak dan berat, seperti suara seseorang yang sudah terlalu lama tak diajak bicara. Namaku, Sri, tapi orang di sini memanggilku Bu Sri. Aku mendekat ke dinding. Bisikan itu membuatku gemetar karena untuk pertama kalinya, ada nama lain selain diriku di dalam kegelapan ini. Aku juga bukan tahanan biasa. Lanjutnya pelan. Aku dulu petugas arsip di sini. Sampai aku tahu terlalu banyak. Aku terdiam. Napasku tercekat. Jadi aku tidak sendiri dalam perang ini. Bu Sri mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang blok channel blok rahasia yang sengaja disembunyikan dari sistem pusat. Dulu digunakan untuk menahan tahanan dengan identitas palsu, atau untuk menyembunyikan masalah internal tanpa melibatkan hukum resmi. Dan sekarang, aku bagian dari permainan itu. Aku tahu mereka menyuruhmu menyamar, tapi mereka tidak pernah berniat membawamu keluar dengan selamat. Kata Bu Sri lirih, yang dikirim ke sini jarang kembali. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk memandangi dinding. Berpikir keras, aku mulai meragukan semua yang kupahami selama ini. Apakah misi ini nyata, ataukah aku dijadikan alat, umpan, lalu dilupakan? Keesokan paginya, sebuah kejutan membuat detak jantungku berhenti sejenak. Saat makanan diantarkan, aku menemukan sesuatu yang tak biasa di bawah sendok plastiku. Sepotong kecil kertas dilipat rapi, nyaris tak terlihat. Isinya hanya 1 kalimat. Dia mengawasi dari ruang kontrol pukul 2 dini hari. Hati-hati, tulisan. Tangan itu gemetar, dan aku yakin itu dari Bu Sri. Tubuhku bergetar. Sekarang aku tahu, ada seseorang di luar sana yang memperhatikan gerak-geriku. Bukan hanya sebagai tahanan, tapi sebagai ancaman. Dan mulai saat itu, aku sadar bahwa perjuanganku bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang melawan. Dengan akal, bukan kekuatan. Karena di tempat seperti ini, berpikir adalah satu-satunya senjata yang kupunya. Namun, meski aku sudah berusaha sekuat tenaga, semua rencanaku gagal. Malam itu, aku mencoba membuka celah di lantai lebih dalam. Berharap bisa menemukan jalan keluar atau setidaknya ruang kosong untuk bersembunyi. Tapi saat petugas lewat, aku ketahuan. Mereka merampas alat sederhana itu dan menegurku dingin tanpa kata-kata. Semua bisikan dari Bu Sri tentang pengawasan itu benar adanya. Ada seseorang yang selalu memantau setiap gerakanku,
yang mampu membatalkan setiap usahaku. Aku semakin terisolasi, makin jauh dari harapan. Tahanan lain di blok itu mulai menghindariku. Takut dianggap bersekutu dengan penjaga. Bahkan Bu Sri, yang biasanya setia menemani dalam sunyi, mulai menghilang dari celah dinding. Aku tak tahu kemana dia pergi, dan itu membuatku benar-benar sendirian. Hari demi hari, aku menelan rasa kecewa yang semakin dalam. Sampai akhirnya, aku dihadapkan pada satu pilihan paling sulit dalam hidupku. Mereka memberiku tawaran. Bebas keluar dari blok rahasia ini jika aku mau berhenti menyelidik dan menyerahkan semua informasi yang kumiliki. Aku tahu, itu jebakan. Tapi kalau aku tolak, mungkin aku akan hilang tanpa jejak. Kalau aku terima, aku akan mengkhianati misi, diriku sendiri, dan semua yang pernah aku perjuangkan. Aku duduk termenung berjam-jam, memikirkan apa arti keberanian sebenarnya. Apakah keberanian itu berarti berjuang sampai titik darah penghabisan? Ataukah keberanian adalah menerima bahwa kadang kita harus mengalah untuk bertahan? Malam itu aku menangis, bukan karena lemah, tapi karena aku sadar, aku harus membuat keputusan. Keputusan yang akan menentukan siapa aku sebenarnya. Namun, setelah malam penuh air mata dan pergulatan batin, aku tahu aku tak bisa menyerah. Aku bukan hanya Nira yang terjebak dalam sel dingin ini. Aku adalah seorang polwan yang punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka yang percaya padaku, untuk keadilan yang aku bawa. Keesokan paginya, aku berdiri tegak, menyapu semua keraguan dari hati. Aku akan melawan dengan cara yang lebih cerdas, bukan dengan kekerasan. Bersama Bu Sri yang tiba-tiba kembali muncul, kami merancang rencana baru. Kami menggunakan komunikasi ketukan sebagai kode rahasia untuk mengumpulkan informasi dari tahanan lain yang juga terperangkap dalam keheningan dan ketakutan. Malam demi malam, perlahan kami membangun jaringan kecil di balik jeruji. Tawa kecil, bisikan harapan, dan kerjasama yang tak terlihat mulai tumbuh di antara kami. Aku mengingat kembali seragamku, lambang keberanian dan pengorbanan. Meski kini aku tak memakainya, semangat itu masih membara dalam dadaku. Kami tahu risikonya. Besar. Jika ketahuan, kami bisa kehilangan segalanya. Tapi aku sadar, Kaningan adalah musuh terbesar kami. Dengan keberanian yang baru aku temukan, aku mulai menulis pesan-pesan kecil, rahasia, yang akan disampaikan oleh Bu Sri keluar melalui celah kecil di tembok. Harapan itu mulai tumbuh kembali. Perlahan tapi pasti, aku tidak lagi hanya bertahan, aku mulai bergerak. Dan kali ini, aku yakin, aku akan menang. Aku tidak lagi hanya bertahan, aku mulai bergerak. Pesan-pesan rahasia yang kami kirimkan perlahan sampai ke tangan komando di luar. Mereka mulai mengerti ada sesuatu yang salah di balik blok rahasia ini. Tak lama, suara langkah berat dan bisik-bisik tegang mulai terdengar dari luar tembok sel. Sore itu, pintu besi terbuka lebih cepat dari biasanya. Kompol Raffi muncul, diikuti beberapa petugas berpakaian resmi. Mereka bukan lagi lawan, tapi penyelamat yang datang menembus kebisuan dan ketakutan. Aku berdiri, mengenakan kembali seragam yang dulu kulepas dengan berat hati. Mata mereka menatap penuh hormat dan penyesalan. Tugasmu selesai, Nira, kata Kompol Raffi dengan suara lembut namun tegas. Namun, aku tahu misi ini bukan hanya tentang diriku. Ini tentang mengungkap jaringan penyalahgunaan kekuasaan yang bersembunyi dalam sistem. Tentang mereka yang mengorbankan nyawa dan harga diri demi menutupi kesalahan. Saat aku melangkah keluar dari blok rahasia itu, udara segar menerpa wajahku. Seperti pelukan hangat pertama setelah lama terperangkap. Aku menatap langit, merasakan kebebasan yang selama ini kurindukan. Bukan hanya aku yang menang hari ini, keadilan juga menang. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan pernah membiarkan ada yang jatuh sendirian di balik jeruji. Hari ini, aku kembali mengenakan seragam kebanggaanku. Tapi kali ini, seragam itu bukan hanya simbol tugas melainkan lambang perjuangan dan harapan yang kubawa dalam hati. Pengalaman di blok rahasia telah mengajarkanku banyak hal. Bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi bahaya fisik, tapi juga tentang melawan ketidakadilan dan kegelapan yang tersembunyi. Bahwa dalam keputusasaan sekalipun, harapan bisa tumbuh dari sekecil apapun niat baik. Aku belajar bahwa menjadi pelindung bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal empati dan keberanian untuk berdiri bersama mereka yang tak bersuara. Mereka yang terjebak dalam sistem yang sering terlupakan. Sekarang, aku berdiri lebih tegak, bukan hanya sebagai Nira sang polwan, tapi sebagai wanita yang pernah jatuh, bangkit, dan berjuang demi keadilan sejati.
Dan setiap kali aku mengenakan seragam ini, aku tahu aku tidak hanya melindungi hukum, aku melindungi harapan, mimpi, dan masa depan. Terima kasih sudah mengikuti kisahku. Semoga ceritaku ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap tugas dan pengorbanan, ada jiwa yang harus dijaga dan dihargai.